محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ذوي المجد والعرفان أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh para pengurus Dewan Masjid Al-Falah yang saya hormati dan saya muliakan, yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, taklim dan mahabbah saya kepada para pengurus sekalian. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, para orang tua yang hadir pada kesempatan subuh kali ini, tepat kita berada di hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, terkhusus ibadah di bulan suci Ramadan, senantiasa menjadi sebab kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ungkapan rasa syukur kita yang pertama adalah kita masih diperkenankan berada di dalam bulan suci Ramadan. Bukan hanya sekedar berada di dalam bulan suci Ramadan, tetapi kita di dalamnya melaksanakan aktivitas ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, dan ibadah solat yang sudah pernah dilakukan oleh para nabi, para sahabat, hingga sampai akhirnya kita merasakan kenikmatan ibadah sunnah di malam hari, yaitu solat sunnah tarawih. Dan ini adalah merupakan salah satu bagian rasa bakti tunduk taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Belum lagi kita insya Allah akan menemukan di mana malam Qadar atau yang disebut Lailatul Qadar. Inilah hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat Nabi itu kecil-kecil orangnya, usianya pendek-pendek, tapi sekalinya berbuat, dahsyatnya pahala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu melebihi usia umur umat-umat Nabi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bersyukurnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa hakikat ibadah puasa ini adalah endingnya kita berharap moga kita jadi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Jadi banyak orang yang sampai saat ini belum ibadah, apalagi dia puasa, karena ibadah yang paling berat ini puasa. Kita kalau ditanya dan disuruh milih mauan puasa apa langsung lebaran aja, langsung lebaran aja, kita pengen lebaran. Ngapain puasa capek-capek, orang suruh milih. Ibadah paling berat di puasa.
Paling berat. Karena bukan hanya sekedar makan dan minum saja yang kita tahan. Ini mata, kuping, apalagi mulut yang udah biasa duduk di atas balik ngobrol sama emak-emak, bapak-bapak sama bapak-bapak. Itu kalau udah ngupas manakib orang yang kita benci, keucus-ucus Pak. Tuh gosip tuh begitu. Maka ini bisa kita tahan dengan ibadah Ramadan. Udah nggak ada lagi. Mau marah, aduh saya lagi puasa. Tuh luar biasa. Maka hadiahnya Allah kasih luar biasa. Di dalam surah An-Naba yang tadi saya bacakan, bahwa orang-orang yang bertakwa itu sudah dipersiapkan oleh Allah jauh-jauh hari. Dan kita juga dapetinnya masih lama. Karena kalau mendapatkan ini syaratnya kudu mati dulu. Kalau belum mati, belum bisa mencapai itu. Mati pun masih jauh lagi. Jadi kata Allah, inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwan wala killaba jazaa'an min rabbika حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Sampai situ. Terusannya yauma yaqumur ruh dan sampai terakhirnya inna anzarnakum adzaban qariba. Itu di juz yang ke-30. Udah pada hafal kita dah semua ya. Makanya saya bacain ayat yang bapak-bapak hafal. Kalau saya salah, ntar ada yang benerin. Itu. Jadi kata Allah, inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan, dia akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Al-Imam Ibnu Abbas berpendapat kemenangan yang didapat oleh hamba-hamba Allah itu salah satunya adalah kita diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen selamat, pelihara diri kita. Kalau pengen jauh daripada pintu neraka, laksanakan ini apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Udah gak ada lagi. Apa yang mau kita cari di dunia nggak ada Pak. Hidup ini cuman ukuran 70, paling top udah 70. Kalau misalnya dikasih usia 70 sampai 70 langsung mati, masih mendingan enak. Ini masalahnya kita dikasih penyakit, dikasih ujian, tuh yang kagak enaknya. Kasih penyakit pusing, darah tinggi, stroke, ya, urat pada asam. Bener gak? Penyakit. Sholat habis sila dengerin ceramah begini bangun sakit, aduh. Makanya pada pulang alasannya saya sakit Pak Ustadz kalau kelamaan duduk. Makanya orang yang rada kurang imannya dikit dia mau pulang deh tidur di rumahnya. Tapi mudah-mudahan dia pada baca Quran nyampe di rumah. Ya. Insya Allah. Ada lagi ulama yang menjelaskan bahwa keberuntungan orang yang bertakwa itu nanti saatnya kita ini laksana orang lagi dalam kehidupannya capek, kemudian dia jalan-jalan, nyewa villa, nyewa hotel, cari tempat yang sejuk. Kita juga begitu nanti. Kata Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berpendapat di dalam tafsir yang saya baca Marah Labid, itu orang yang bertakwa nanti ketika sudah berada di alam akhirat, laksana dia sedang berjalan-jalan berwisata. Enak apa kagak?
Kalau kita di dunia berwisata itu kudu modal, kudu nyewa villa, belum makan, belum catering, belum lain sebagainya, belum bensin, capek banyak yang kita keluarin. Tapi kalau udah di sono di akhirat, kita wisata. Kenapa wisata? Karena orang yang bertakwa itu hadaiqa wa a'naba. Allah akan kasih kebun. Kalau kebun luas apa enggak? Kebun mah luas, lain sama tanah. Saya punya tanah paling 100 meter, paling top 1000 meter. Tapi kalau udah kebun, Bang mau kemana? Mau ke Bogor, ngapain? Ngeliat kebun. Tuh di Bogor hektaran. Masih ada kan orang DKI yang punya kebun di puncak Bogor sono. Nah, sekarang lagi dipromosiin, dijual, tuh duitnya banyak. Hadaiq, di dalam tafsirnya hadaiq itu maknanya adalah ay basatinu fiha min anwa'il asjaril mudmirah. Jadi di dalam kebun itu berbagai macam kebun yang luasnya luar biasa, dan di dalam kebun tersebut min anwa'il asjaril mudmirah, Allah tumbuhkan berbagai macam pohonan serta buahnya. Oh, ada pohon manggis, ada pohon mangga, pohon anggur, gerlok. Nah, gerlok sorga enak Pak, gerlok sini pahit, mabok. Semuanya ada di sono, di dalam surga. Nih kita dikasih ntar Pak, tenang aja. Biarin mereka siang-siang pada ngopi, pada ngerokok, besok lo. Bener ya? Iya besok lo. Kita bilangin galakkan dia. Ini bulan Ramadan, apa? Serah saya, kuburan masing-masing. Iya, emang kuburan masing-masing. Galakkan dia Pak sekarang. Apalagi emang kita di Islam lagi gecet terus. Ya, berbuat aja dikit keonaran, tangkap penjara. Gitu resikonya begitu. Ya. Sekarang makanya negara kita kagak ada aman-amannya. Habis yang brengsek pada didukung, yang begini kagak. Jadi dikasih kebun nanti kita Bapak Ibu sekalian. Jadi terawih gerah-gerah nih keringetan mau kena basah, gamis basah, tenang aja. Ini kita lagi bersulit-sulit dulu, bersusah-susah dulu. Kalau pengen ngedapetin itu. Hadaiqa wa a'naba. Makna dari hadaiqa wa a'naba itu Allah kasih kebun yang di dalam kebun itu ada pohon anggurnya. Anggur sorga. Kita kalau ngelihat anggur Arab aja gede-gede banget. Anggur mana? Anggur Arab. Udah gede. Apalagi anggur sorga. Wah, luar biasa. Apalagi yang disiapkan oleh Allah nanti bakal orang yang bertakwa, wa kawa'iba atsraba. Ini yang paling kita demen ini Pak. Kawa'ib itu maknanya gadis-gadis yang usianya sebaya. Cakep-cakep, saya baca di dalam tafsir, ainisa'un taka'abat sadyuhunna. Itu gadis, itu perempuan surga, dadanya montok-montok Pak. Aduh luar biasa, kita menghayal dulu dah. Ini ceramahnya habis subuh, pulang puyeng aja nih lagi. Ya. Jadi taka'abat sadyuhunna, sadyun itu makna sesungguhnya tetek Pak. Ya, dadanya montok-montok. Terus saya baca tuh keterangan tafsirnya, jadi nggak ada yang kendor Pak itu. Nggak ada yang kendor. Kalau perempuan dunia sebulan 2 bulan kendor Pak. Iya, kendor. Di sono enggak ada. Maka kata Allah wahurun 'ain. Kalau kita baca surah Waqiah tuh, ya, wahurun 'ain. Wanita-wanita surga, bidadari-bidadari surga yang matanya jeli-jeli, kubil bagong Pak. Pernah melihat perempuan matanya kubil bagong? Saya nggak tahu kubil bagong bagaimana. Faja'alnahunna abkara. Bidadari-bidadari surga kata Allah, aku jadikan dia perawan terus.
sering dipakai kagak jadi janda, Pak. Tapi kalau di dunia, apalagi si udah dinikahin, udah dikawinin, pasti jadi janda. Udah dinikahin, belum dipakai, tetap aja janda. Maka jatuhnya murah. Itu dunia, perempuan dunia. Waja'alnahunna abkara uruban asraba. Wanita-wanita surga nanti yang bakal disediakan untuk kita, mudah-mudahan cintanya semakin cinta, saban hari makin nambah cintanya sama kita. Yang kita aja udah anggaplah. Asraba maknanya usianya talata wa talatina sanatan, 33 tahun, rata semua, cakep-cakep. Kita di dunia ngelihat perempuan cakep aja, apalagi bening kayak kaca mall, Pak. Cakepnya luar biasa, apalagi di surga. Ini Allah siapin tuh sampai sebegitunya luar biasa untuk orang yang bertakwa. Ini perempuan lagi ngedengerin yang bakal saya mana nih? Yang bakal perempuan nanti komandannya bidadari itu perempuan, bini-bini kita, Pak. Bini-bini kita. Kalau bini-bini banyak dong. Bini kita nih ntar jadi komandannya bidadari, 70 bidadari paling cakep bini kita udah nggak ada lagi. Kita ntar apa keter lihat tuh cakep amat loh neng, di dunia jelek banget, panjul pala lo. Nah, surga cakep nih ibu-ibu yang begini ntar cakep. Maka kalau yang dapat bini rada jelek jalannya miring, ya suruh ibadah aja biar nanti cakep di sana. Ya kalau yang di dunianya udah cakep ya alhamdulillah, di sana bikin cakep aja. Itu dulu pernah saya dengar pengajian, itu komandannya bidadari nanti di surga, istri-istri yang salihah, istri-istri yang muti'ah. Cakep. Jadi bidadari cakep banget nih. Bahkan ada yang mengatakan saking cakepnya nih, salah seorang kiai di pesantren, saking cakepnya itu bidadari surga, mukanya di pintu, pantatnya di latar, Pak. Saking cakepnya ini, kinayah. Saking cakepnya tuh perempuan udah nggak ada lagi, Pak. Kayak kalau udah usia 50, 60, 70 ya sabar aja dah, tak dapat bidadari cakep. Gak usah nyari lagi, udah tua, udah kuat. Sabarin aja ya, kalau mau nyari lagi nggak apa-apa. Ya. Sebab kalau laki-laki mati dalam keadaan menduda itu lebih ya drastis jatuh. Nabi kagak demen, bukan umatku yang ketika mati dalam keadaan membujang. Maka Imam Malik dalam satu keterangan istrinya meninggal nggak lama langsung nikah lagi. Beda sama kita, Pak. Bini kita kalau dia mati, sebelum dia mati wasiat sama kita, Bang, kalau misalnya saya meninggal duluan, abang boleh nikah lagi. Alhamdulillah. Yang kedua, Bang, syaratnya abang selalu ziarah pagi dan sore. Ya. Kemudian yang syarat ketiganya, kalau kuburan saya ini tanahnya udah kering. Kemudian saban hari abang bawa air seember, siramin tanah kuburan saya. Kagak kering-kering, siramin terus, sih kagak kawin-kawin akhirnya. Nah, ini perempuan-perempuan yang model begini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal orang yang bertakwa yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu. Kemudian apalagi wakaksan dihaqa, mudah-mudahan 5:30 kelar nih. Wakaksan dihaqa, makna kaksan dihaqa adalah gelas-gelas yang Allah siapkan untuk penduduk ahli surga yang mendapatkan keberuntungan dengan sebab takwanya kepada Allah. Dan di dalam gelas itu Allah tuangkan, Allah siapkan minum-minuman surga yang beraneka ragam dan rasanya. Wah, luar biasa, Pak. Kita kalau pernah kan umroh, pernah haji, pernah kan? Itu kalau di pesawat, Pak, pesawat udah ribuan kaki ya. Saya ingat tahun 2006 berangkat haji bareng sama orang yang kebanyakan gusuran BKT, Pak. Di BKT 2006 tuh mayoritas pada dibayar-bayarin, pada ikut setoran haji. Itu kebanyakan yang pada tua-tua pada berangkat haji. Itu udah ribuan kaki tingginya. Itu kata aki-aki,
Ini kita belum jalan-jalan apa di pesawat, kagak jalan-jalan kita katanya, kagak berasa tuh pesawat udah di atas saking enaknya. Apalagi ditambah ngelihat pramugarinya cantik-cantik. Wah, tuh pramugari kalau jelek pesawat jalan gini Pak. Ini omongan-omongan orang ngantuk Pak. Saya pulang jam 3 tadi, setengah 3 masih di jalanan, jam 3 nyampe rumah. Bini bangunin setengah 4, bener aja ya, baru setengah 6 kelayap-kelayap, takutnya jatuh ini ya. Jadi dalam hidup itu begitu Pak, nanti disiapin nih kita. Jadi di pesawat itu pramugari kalau udah kelar kita makan, itu kan namanya orang habis makan biasa, kita orang Jakarta kena nasi ngeriap-ngeriap Pak, ditambah lagi selimut, bener gak? Wah, ngeriap-ngeriap. Itu pramugari nyampe lagi dorong gerobak isinya berbagai macam jus. Tawarin kita, mau jus apa Pak? Itu aki-aki yang tadi dia bingung, kebanyakan yang ditawarin. Kata dia, seneng es tape aja dah. Di pesawat kagak ada es tape. Akhirnya kalau kagak ada ya saya kopi aja dah. Dikasih kopi sama pramugari, disiapin. Tuh kata aki-aki, bini gue di rumah nyiapin kopi kagak begini ini katanya. Ya beda. Tuh pramugari ngasih minuman kopi, yang lain pada jus. Dikasih dah tuh sambilannya kue donat Pak. Kue donat. Kata saya, gong nih kue donat timpangannya ngopi. Bukan kue donat ini tong, namanya kue cincin katanya. Ya kagak ngerti kue donat, orang sama bentuknya, cuman bikinnya digedein katanya. Nah, itu luar biasa. Di pesawat sebegitu dahsyatnya, ukuran dunia sebegitu dahsyatnya. Gimana nanti kalau kita sudah berada di alam surga dan hasil ibadah kita nih nanti kelihatan. Itu Quran, kenapa sih Nabi mengatakan yauma, nanti yang baca Quran itu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Al-Quran nanti akan datang menghadap kalian syafi'an li ashabi. Dia akan memberikan syafaat, menolongi kalian bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena Quran ini Pak nanti akan berubah wujud dan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak Quran yang dorong kita ke surga, ini misalnya kertas gitu, enggak, udah berubah lagi, beda. Ini syafi'an ya sahabat. Maka kita Ramadan kejar tuh bacaan Qurannya. Yang kagak bisa ngejar, maksudnya ngejar target, bukan berarti baca Quran cepet sampai satu Quran, enggak. Maksudnya kejar di sini cepetan, mumpung di bulan suci Ramadan, pahalanya beda. Jangan koran, SMS, YouTube dibaca. Yang begitu-begitu manfaatnya kurang. Ya ada manfaatnya, cuman kurang. Tapi kalau Quran itu bakalan datang kepada kita hal keadaan memberikan syafaat. Belum lagi yang nuntut ilmu. Kalau di mana-mana kan bikin sanlat, pesantren kilat. Itu biasanya ngaji dari pagi sampai menjelang datangnya maghrib. Dari sholat duha, selesai zuhur lanjut lagi, selesai asar lanjut lagi, menjelang maghrib selesai. Ntar malam diterusin lagi. Setiap hari itu ngaji itu di mana-mana begitu, cuma di Jakarta enggak begitu rata-rata. Ya paling 2-3 hari juga udah bengek anak kita bang yang pesantren kilat. Itu semua ngaji. Bahkan tafsir Jalalain itu bisa selesai cuma 15 sampai 16 hari. Malam 17 sudah hatam tafsir Jalalain. Yang tebelnya itu luar biasa, baca setiap hari. Nah, ini kita kepengen ngedapetin ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iktikaf kita semua. Maka jangan sia-siain, apalagi bapak-bapak yang udah tua. Ya, yang udah tua apa yang mau diharapin? Udah nggak ada lagi diharapin, ibadat aja terus.
Nggak usah pakai nongkrong-nongkrong di warung main catur. Aduh, ada miris Pak lewat sini nih masih ada kiai bermain catur. Saya lihat pengurus Al-Falah. Iya hiburan, benar hiburan. Hiburan dari gelap-gelap atau gelap. Hiburan kalau cakep. Iya, oh jawab hiburan, jangan tak itu aja jawab hiburan itu. Jadi ada alasannya. Hiburan. Iya benar. Emang hiburan paling enak catur. Catur udah, manggut-manggut sok udah gak ngerti. Ya, paling enak udah main catur. Ya. Maka saya kalau kemana-mana mobil saya gelapin. Kacanya belah, jadi kagak ada yang kelihatan. Sebab kalau kaca terang takut ketemu jamaah kagak enak. Kalau jamaah itu lagi ngaji pas lagi main lah repot. Kalau kita liatin aja, nanti kita singgung kan dia kena gitu. Ya kok tahu aja sih, lah kan saya ngeliat. Di mana nih kaca saya kan gelap, bapak nggak ngeliat mas saya gitu. Jadi bakal bahan ceramah begini ceritanya. Ya padahal saya juga brengsek juga, sama. Kan lagi begini doang kita bener gamis sorban, ntar nggak pulang ya brengsek aja lagi. Sama pak, iya. Lagi saya yang rada mudaan dikit. Nah, jadi itu kita nih ambil kesempatan Ramadan. Ibu-ibu juga begitu, duhanya kencengin lagi, ya, Qurannya. Tuh. Kemudian malam sahur ya 2 rakaat sunat wudunya. Terus walaupun seminggu sekali misalnya, apalagi ada tasbihnya begitu ya, ada sholat ininya bakal nambah-nambahin gitu ya, karena kita kan nungguin mati. Pasti kita semua nungguin mati ya. Apa sih yang kita tungguin? Bapak-bapak mau ngantor gojek, grebek, apaan aja, mau kemana? Maranin mati ya, maranin mati ya. Orang ada yang saking takutnya tuh mati sampai malaikat Israel ngikutin aja ya, ngikutin kemana dia berada nah, sampai akhirnya dia kabur ke India. Begitu turun dari pesawat, malaikat Israel udah ada di tangga pesawat, mati di India. Mau kemana juga lo mati kan tetap aja di Uber. Nah ini jadi bekal kita mati ini jangan sampai kita nih jadi fitnah ya, jadi fitnah, ibadat kagak, puasa enggak, segala macam. Nah yang berikutnya bapak-bapak sekalian, yang namanya penduduk surga itu nanti la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Jadi kita udah enggak dengar lagi nih omongan-omongan yang sia-sia, obrolan yang sia-sia, banyolan segala macam, enggak ada tuh. Wala kidzaba, kita udah kagak bohong lagi, udah enggak ada penduduk surga ngomongnya bohong. Kalau kita kan dikit-dikit bohong, jadi lalap pak bohong ya. Apalagi orang yang bisnis tanah, wah pak ini rumah cakep kagak banjir, udah musim panas ya. Dekat danau, padahal bukan danau, kali. Wah mantap, wah supaya orang beli tuh. Makanya sekarang ini mayoritas ya hampir semuanya kelihatannya. Beberapa hari yang lalu salah satu yang memiliki perusahaan besar ya, itu ngobrol setiap hari ada aja karyawan yang korupsi, sampai ada yang sebulan 1 miliar pak korupsinya, sebulan bertahun-tahun masih dipelihara aja tapinya tuh bangkrut, tagihan kagak cair-cair. Kenapa? Emang dulunya lagi senang, lagi dapat untung banyak, kebangetan senang jadinya. Nah ini akhirnya ketika lagi sulit, Allah rada lamaan ngasih jalan keluarnya. Kemudian apalagi semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Semuanya itu adalah pemberian Tuhanmu ketika kau bertakwa kepada Allah dan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Disiapkan oleh Allah perkebunan yang isinya buah-buahan, disiapkan lagi istri-istri yang cantik seperti bidadari-bidadari surga. Allah siapkan berbagai macam minuman. Siapa itu yang beri? Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Siapa itu Tuhanmu?
Tuhanmu adalah yang telah menciptakan 7 lapis langit, yang telah menciptakan 7 lapis bumi. Bahkan bukan hanya sekedar menciptakan, Allah pelihara apa yang ada di dalam dan apa yang ada di sekitar, di seluruh isi langit dan bumi ini. Dipelihara, kita dipelihara Pak ini. Ramadan kalau nggak ada peliharaannya Allah nggak kuat Pak. Ya, apalagi ketika kita kesiangan nggak sahur tapi tetap puasa, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya habis ngaji tentang ayat ini waktu kejadian bom tuh yang di Kampung Melayu. Saya ada acara di daerah Kemayoran, ya, ngisinya habis asar. Saya berangkat zuhur jam 1, saya lewat situ tuh, percis apa yang bom meledak, lewat ke sono, ya, nyampe di Kemayoran, ya kira-kira adzan asar. Habis adzan asar saya istirahat sebentar, baru ngisi materi. Ya. Kemudian setelah itu saya bilang sama yang nganter, ntar kita pulang lewat sama aja lagi. Nah, udah lurus aja nak Kampung Melayu. Nah, habis sholat maghrib saya sebentar-bentar ngobrol, menjelang isya dikit lagi kira-kira isya, baru kita pulang. Kata pimpinan kantornya nih, Pak Ustadz ntar pulangnya kita lewat ini aja, lewat tol yang baru tuh, jadi masuk Ancol keluar sini Pondok Kelapa Bintaro, enak tuh tol yang baru bos. Saya bilang saya kagak tahu Pak, ntar konvoy aja sama saya. Oh yaudah baiklah, kalau emang konvoy saya mau ikut, tapi kalau nggak konvoy saya nggak tahu jalan-jalannya mana. Gitu. Pulanglah konvoy itu. Ya gitu konvoy nyampe sini kira-kira jam 8:30 pulang sedikit. Nyampe di rumah saya, nyampe di wilayah sini 8:30. Jam 9 dapat kabar ada kejadian bom Kampung Melayu. Saya pikir andaikan saya lewat sana mungkin ama macet, pas dari situ meleduknya pisan, saya mati dah. Orang Al-Falah pada nyelawat kali ke rumah saya. Inilah yang disebut Allah kalau udah melihara hambanya begitu. Makanya menjadi sebuah jaminan ketika kita taat dan tunduk di waktu subuh secara berjamaah, Allah pelihara dari subuh sampai datangnya waktu isya. Sholat kita di waktu isya berjamaah, Allah pelihara sampai datangnya waktu subuh. Ini kita sudah menaruh jaminan supaya kita jadi selamat. Apa maksudnya? Andaikan kau mendapatkan takdir yang buruk, Allah lemparkan takdir buruk itu karena asbab sholat subuh berjamaah. Ini manfaatnya Pak. Makanya udah nggak ada lagi, udah saya mau kudu pakai sapam, nggak usah, udah sapam mah matanya cuma 2. Apalagi satu RT satpamnya yang jaga cuma 1, mata ngantuk, tidur satpam misalnya ketiduran. Apa yang harus kita lakukan? Bacain Yasin. Tuh Yasin akan jaga. Apabila kau merasa kurang aman, baca Yasin. Pintu ngeblak 24 jam Pak, nggak bakalan maling masuk kalau kita udah yakin sama surat Yasin. Cobain bapak-bapak dah. Ini kita kadang-kadang yakinnya kurang. Bapak-bapak baca Yasin nih 40 hari dah setiap malam bapak-bapak. Habis 40 hari nggak usah dikunci tuh. Taruh tuh duit di situ, handphone di situ, cobain. Hilang. Saya kalau pulang jam berapa aja? Jam 2, jam 3, jam 1 malam. Saya kalau pintu dikunci, saya suka marah-marah sama bini, capek kadang-kadang bangun, gagal-gagal, tidur keblok Pak bini Pak. Kebangun lama, kita marah-marah dulu. Kita kan bukan tipe Nabi Pak, yang begitu kagak dibukain kita tidur di depan pintu. Bukan tipe Nabi. Ya mungkin orang kompleks sih iya kali. Enggak dibukain sama bininya, udah dia tidur aja Pak. Kalau saya kagak, marah-marah dulu, bla bla bla. Udah kagak usah dikunci, pan ada bacaan surat Yasin. Sampai dini hari, alhamdulillah, ya di dalam memang gak ada apa-apa, maling gue tahu. Ya, jadi begitu Pak, yakin dengan ibadah kita. Bismillah, ayo yakin dengan ibadah kita. Ngapain aja ngadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ngadu aja, ngadu sama Allah Subhanahu. Kalau punya masalah, bingung, ya Allah. Ya. Sehingga kadang-kadang nih, aduh lewat udah. Jadi bingung nih, kita lagi urusan. Ya, hari Minggu misalnya ini ada tagihan kudu ngeluarin duit 10 juta, 11 juta.
lagi bingung apa kelompok saya begitu Pak. Ya, besok ini kan mau liburan bocah nih. Ya, kalau di pesantren ada pesantren yang modelnya kagak boleh kredit Pak. Jadi begitu mulangin bocah nih kudu lunas. Apalagi kalau udah masukin, ya dimasukin di SMS total biaya bakal daftar ulang 11 juta. Dan saya lagi bingung lebaran bagaimana nih. Ya udah saya nangis aja dah, isya subuh saya nangis, ya Allah bagaimana ini besok saya harus bayar sekian, bagaimana ini, begitu aja lah saya, bagaimana duit belum ada, masa tiba gara-gara begini jual mobil saya kata, begitu, ya Allah, begitu aja udah panggil, baca ratib subuh, ini Al-Hidayah setiap hari ratib, di sini bacain ratib setiap hari, kalau Allah selesai semua baca ratib. Itu ratib Pak, bapak-bapak ada yang Pak Ustaz, saya nih lagi mau jual villa sekian, udah ikutin bacaan ratib, ada yang nawar. Kalau ada yang nawar udah jual, ini masalahnya yang calonnya minta lebih dari 100 juta, udah kasih berapa duit sih? Laku. Katanya laku, tapi saya belum dibagi. Katanya laku. Begitu aja deh Pak, baca ratib, kudu yakin. Ratib la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu. Itu kalau laki main serong, laki belagu, bacain ratib. Benar Bu, bacain ratib, nggak bakalan tuh laki pasti makin sayang gitu. Tapi kalau lakinya baca ratib juga, ibu nggak bisa. Iya, saya sih curigain ya, aku baca ratib. Iya, gue demen sama orang ya, emang demen saya, siapa gue demen. Mau belagu, ya mau belagu ngapain? Mau kagak punya duit. Iya, kalau punya duit kali belagu. Nah, ibu bapak hadirin sekalian, maka intinya adalah kalau kita udah takwa, dapat kebahagiaan, Allah pelihara. Itu kan. Kalau udah dipelihara, apa yang kita inginin, udah beres, insya Allah. Lalu kita kudu yakin. Nah, bapak-bapak ibadahnya lebih duluan, insya Allah lebih yakinnya duluan. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan obrolan pagi ini membawa manfaat buat kita semua. Dan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Kebutuhan puasa, kebutuhan lebaran Allah penuhi dan tidak ada kesulitan seluruhnya. Anak kita dijadikan anak yang salihin dan salihah, taat bakti tunduk kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, membawa manfaat dari dunia sampai akhirat, bisa menyelamatkan kita dari huru haranya akhirat, dapat menyelamatkan kita andaikan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini saudara kita yang lagi keadaan kurang sehat, kasih penyakit, berbaring di rumah sakit yang tidak ada daya dan upayanya selain daripada pertolongan Allah, Allah angkat penyakitnya. Dan kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang sudah meninggal dunia Allah ampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Kedua orang tua kita yang saat ini berada di alam kubur, kita yakin mereka semua bahagia asbab kita duduk i'tikaf di masjid ini, dan Allah kirimkan kebahagiaan itu asbab kita melakukan ibadah pada saat ini, sehingga kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Mereka membawa satu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah satu lagi khusus buat ulama-ulama kita, Pak. Agama kita yang saat ini lagi dicaci maki, dihina, difitnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka yang tidak yakin dan tidak percaya dengan ulama, saya yakin mereka akan mendapatkan adab dari hasil mubahalahnya ulama kita. Dan mudah-mudahan Islam ini senantiasa diselamatkan, dan pejabat-pejabat yang senantiasa menguasai jabatannya untuk berbuat zalim kepada umat Islam, saat ini Allah matikan mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Allah wafatkan mereka, matikan mereka dalam keadaan hina dina dan tidak dihormati oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انقلنا من ذل المعصية العز الطاعة ومن الغفلة إلى اليقظة ومن الظلمات إلى النور. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله